menjawab isu margin of appreciation. Saya menegaskan bahwa doktrin margin apresiasi itu dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu kita bisa membaca dalam pasal 28C dari Undang-Undang Dasar. Kenapa Undang-Undang Dasar 1945 menganut ajaran margin apresiasi? Karena memang margin apresiasi itu diperlukan oleh suatu entitas negara untuk demi kepentingan nasionalnya diberikan ruang untuk menyimpangi komitmen-komitmen internasional guna mengakomodasi kebutuhan nasionalnya sendiri. Layaknya demikian. Karena itu, dengan tetap menghormati pasal-pasal yang mengatur HAM sebagai sesuatu hak yang masuk kategori non-derogable, maka negara bisa menyimpangi HAM berdasarkan konsensus antara pemerintah dan DPR. Jadi apabila negara ingin mengesampingkan kewajiban-kewajiban internasionalnya, yaitu kewajiban untuk memenuhi HAM maupun kewajiban konstitusionalnya dalam konteks perlindungan HAM, maka pengesampingan itu harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Tidak bisa dalam bentuk keputusan presiden atau peraturan presiden dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca secara cermat undang-undang advokat, undang-undang itu memang kalau kita membaca konsideran dari undang-undang advokat tidak dimaksudkan untuk mengatur masalah-masalah hak asasi manusia. Dan tidak ada intensi atau maksud dari para pembuatnya untuk menyimpangi undang-undang, untuk menyimpangi hak-hak asasi manusia yang merupakan hak-hak konstitusional. Tidak ada tujuannya. Tujuan dari undang-undang advokat itu semata-mata untuk mewujudkan suatu infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai suatu standar profesi yang tinggi. Dalam hal ini standar profesi advokat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi masyarakat pengguna jasa advokat itu, yaitu para pencari keadilan. Kalau para pencari keadilan ini tidak dilindungi dari kemungkinan kesewenang-wenangan profesi, dalam terminologi yang saya gunakan tirani profesi, maka ini akan sangat berbahaya, terutama bagi para pencari keadilan yang lemah secara ekonomi dan politik. Itu tujuan dari undang-undang begitu, melindungi kepentingan umum, dalam hal ini kepentingan para pencari keadilan. Dengan demikian, saya hubungkan dengan pertanyaan berikutnya. Apa yang akan terjadi kalau pasal 28 ayat 2 itu tidak ada atau tidak dijalankan? Maka yang akan terjadi adalah bahwa zona pelayanan hukum kepada masyarakat oleh advokat, zona pelayanan hukum itu akan menjadi wilayah tidak bertuan, no man's land. Karena tidak mungkin, ini kan ada situasi begini ya, undang-undang advokat, melalui undang-undang advokat, kewenangan untuk mengelola advokat itu diserahkan kepada masyarakat sipil, civil society, yang dalam hal ini diwakili oleh 8 organisasi advokat. Pemerintah tidak lagi mencampuri. Kalau perwakilan dari civil society ini tidak segera membentuk suatu organisasi advokat, maka yang akan terjadi bukan kemudian kewenangan itu bisa otomatis kembali kepada negara,
Tidak mungkin, karena jalan ke situ tidak diberikan oleh undang-undang. Apa artinya kalau itu tidak ada organisasi advokat yang diberi tanggung jawab untuk ngurus standar profesi? Maka zona pelayanan hukum, zona advokasi itu akan menjadi no man's land, daerah tidak bertuan. Dan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, kita semua tahu apa yang akan terjadi kalau suatu zona itu menjadi no man's land. Maka yang ada di sana adalah siapa yang kuat itulah yang menang. Hanya para penyelenggara birokrasi penegakan hukum yang paling akan diuntungkan. Para advokat-advokat besar barangkali yang punya akses pada pusat-pusat pengambilan keputusan pelayanan hukum, itu yang akan diuntungkan. Dan siapa yang paling dirugikan dari keadaan itu? Jelas para pencari keadilan. Karena para pencari keadilan tidak memperoleh perlindungan bahkan yang minimal sekalipun. Ada penyalahgunaan profesi, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa dia menuntut advokat. Tidak punya pilihan, tidak ada standar. Masyarakat pencari keadilan inilah yang akan menjadi korban. Sehingga kalau kita menggunakan asas manfaat, ketika perwakilan dari civil society yang diwakili oleh 8 organisasi advokat itu memutuskan membentuk peradi tanpa melalui kongres berdasarkan asas manfaat, ini sudah tepat. Karena kalau tidak akan lebih banyak mudarat yang akan terjadi, yaitu terjadinya zona pelayanan hukum yang tidak bertuan, no man's land. Dan no man's land itu pasti kesewenang-wenangan. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan saya kembali. Dia berkata bahwa suatu kebijakan itu tidak mungkin hanya memuat hal-hal yang bersifat idealistis saja. Karena suatu kebijakan, apalagi kebijakan hukum, hanya memuat hal-hal yang idealistis saja, sudah pasti kebijakan itu akan berhenti dalam laci meja. Kenapa? Karena kebijakan yang hanya menggunakan pendekatan idealisme saja, dia akan dilawan oleh realisme, dia akan dilawan oleh realitas sosial yang tidak terakomodasi dalam kebijakan itu. Di sisi yang lain, kebijakan itu tidak mungkin melulu menggunakan pendekatan realisme. Karena suatu kebijakan, apalagi kebijakan hukum, semata-mata menggunakan pendekatan realisme, maka dia sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita dalam kehidupan sosial. Karena itu, menurut Giovanni Sartori, kebijakan itu selalu merupakan mixture, suatu campuran antara hal-hal yang ideal dan hal-hal yang real, suatu mixture antara idealisme dan realisme. Jadi suatu kebijakan hukum itu sesungguhnya sebuah siasat, selain memuat-muat tiga hal ideal, tapi juga sebuah siasat bagaimana mengakomodasi yang real itu menuju kepada suatu perubahan yang ideal. Jadi sebuah siasat mengakomodasi sebuah realitas untuk menuju yang ideal. Tidak bisa sekaligus. Jadi kalau saya membaca pasal 28, kemudian saya hubungkan lagi dengan pasal 32 ayat 3, sebenarnya para pembuat undang-undang itu berhadapan dengan suatu situasi bagaimana ideal mempunyai suatu organisasi advokat yang diberi tugas untuk merawat, menjaga standarisasi profesi, tapi juga dihadapkan kepada realitas dunia advokat yang ada 8 organisasi ini dan bagaimana menuju ke sana. Itulah kenapa kalau kita membaca undang-undang ini tidak ada suatu kewajiban bahwa organisasi advokat itu didirikan lewat kongres. Tidak ada. Tidak ada ketentuan pasal pun yang mengatakan itu. Sehingga
kembali asas manfaat, keputusan 8 organisasi untuk mendirikan Peradi adalah sebuah siasat dalam rangka untuk secara bertahap menuju ke sesuatu yang ideal. Iya. Demikianlah cara saya melihat ini. Kalau saya boleh menggunakan teori dari Profesor Giovanni Sartori mengenai kebijakan itu sesungguhnya merupakan mixture antara idealisme dan realisme. Kemudian mengenai jadi begini Pak Frans ya, sudah kami kemukakan dalam testimoni kami yang awal bahwa divonis di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, dan saya bersyukur bahwa Presiden Croatia juga mengutip kasus yang saya jelaskan di dalam kesaksian saya. Di dalam putusan Pengadilan HAM Eropa antara pemerintah Belgia yang digugat oleh warga negaranya, yang mendalilkan bahwa kebijakan pemerintah Belgia yang mewajibkan setiap profesi kedokteran itu harus menjadi anggota satu-satunya organisasi profesi, itu bukan pelanggaran HAM. Itu tidak ada kaitannya dengan soal isu hak kebebasan berserikat. It has nothing to do with the right to assembly. It has nothing to do with the right to organize, with the freedom of organization. It has nothing to do. Ini soal menata organisasi profesi dalam rangka melindungi kepentingan umum. Dalam konteks advokat, kepentingan para pencari keadilan. Jadi yang menjadi keprihatinan pemerintah dan DPR, kalau mohon di sini ada mantan Menteri Pak Yusril, yang menjadi keprihatinan pemerintah dan DPR dan masyarakat advokat yang ikut serta membicarakan undang-undang itu adalah bagaimana melindungi kepentingan para pencari keadilan, di samping tentunya kepentingan para advokat itu sendiri.